Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi akhir zaman. Dialami seorang hamba Allah masih muda, umur 28, belum menikah, dan dia mengalami tentang keadaan spiritualnya. Bermimpi ada kehadiran Al-Habib Umar bin Hafiz, salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, yang saya yakini beliau adalah wali Allah. Seperti apa visual mimpi yang dialami saudara kita itu? Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengontak saya via WA kemarin malam. Awalnya mempertanyakan tentang amalan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Sholawat wahidiyah yang dikarang oleh almarhum Ki Haji Abdul Majid Ma'ruf, yang memang diijazahkan, diizinkan, diamalkan untuk umum. Maka saya akhirnya bercakap-cakap via WA dengan saudara kita itu. Kemudian dia menceritakan 2 mimpi yang pernah dialaminya. Sekarang saya ceritakan kisah nyata mimpi 1 dulu. Insya Allah next video mimpi berikutnya. Saudara kita itu bermimpi dalam satu mobil bersama Habib Umar bin Hafiz. Posisi Habib Umar bin Hafiz di depan, sedangkan saudara kita itu ada di belakang. Namun Habib Umar tidak memandang. Wajah beliau memalingkan wajahnya. Akhirnya Fulan itu terbangun dari tidurnya dan merasa sedih karena mengalami mimpi seperti itu. Karena Habib Umar tidak memandang wajah si Fulan, tidak ada senyum. Maka seperti apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, yang intinya bahwa Allah itu mengajarkan sebagian ilmu takwil mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh mimpi banyak terdapat di dalam Al-Quran, baik itu pada beberapa ayat pada surat Yusuf, pada surah As-Saffat, yaitu terkait dengan sejarah Hari Raya Kurban, pada surat Al-Fat dan juga surat Al-Anfal, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi seorang muslim yang soleh dan juga orang muslim yang levelnya, tingkatannya sudah di makom mukmin, itu sama-sama adalah salah satu dari 46 fasilitas yang dimiliki para nabi. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali berupa mimpi yang baik dalam tidur. Hal itu disabdakan dalam sebuah hadis yang sahih. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminah dimanapun berada, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, mimpi yang benar, kabar gembira itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Beliau menganjurkan untuk menceritakan kepada orang lain. Di dalam riwayat yang lain untuk menceritakan kepada orang yang dicintai saja. Maksudnya menceritakan kepada orang yang hatinya tidak ada iri dengki. Nah, karena kalau kita menceritakan hal kebaikan, biasanya orang yang hatinya itu kotor, dia bukannya bahagia seperti yang kita rasakan, tapi benci, iri. Nah, seperti itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan mimpi yang baik. Mimpi yang jenis kedua yaitu mimpi yang menjadikan. Itu datanya dari setan. Mimpi jenis ini tidak perlu dicari takwilnya karena hanya menggoda manusia untuk merasa was-was di dalam menjalani kehidupan. Mimpi jenis ketiga adalah mimpi yang terjadi ketika kita masih terjaga. Sebelum tidur kita sering memikirkan mimpi, sebelum tidur kita sering memikirkan suatu hal, baik itu yang tidak disukai maupun hal yang disukai. Akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis ketiga ini juga tidak perlu dicari takwilnya karena tidak bermanfaat, tidak memiliki makna. Untuk membaca dalil yang lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami saudara kita itu adalah Fulan berada di mobil bersama Habib Umar, itu maknanya Habib Umar dan Fulan memiliki satu frekuensi yang sama. Karena Habib Umar adalah orang yang soleh, beliau alim ulama terkenal dan wali Allah. Kenapa saya yakini wali Allah? Karena Habib Munzir al-Musawwa almarhum bermimpi Habib Umar bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga muridnya Habib Umar yang lain yaitu Habib Quraisy Baharun. Itu juga bermimpi Habib Umar bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu saya meyakini beliau adalah salah satu aulia Allah, wali Allah. Lalu apa bukti satu frekuensinya bahwa Fulan itu bersama Habib Umar adalah sama-sama orang yang menyukai ketakwaan kepada Allah. Nah, hal ini karena saya telah bercakap-cakap dengan saudara kita sampai hampir subuh, kurang lebih 6 jam lebih, terkait dengan pengalaman hidup beliau dan juga masalah apa yang dulu pernah dialaminya terkait dengan pondok pesantren yang pernah diikuti dan yang lain-lain. Dan juga terkait dengan mimpi sebelumnya, yaitu mimpi yang insya Allah akan saya ceritakan pada next video. Nah, itu makna dalam satu mobil. Sama-sama memiliki satu frekuensi, sama-sama menyukai ketakwaan. Karena Habib Umar ini alim ulama. Nah, kalau misalkan satu mobil, itu berarti satu frekuensi dengan Habib Umar. Cuman levelnya berbeda, tingkatannya berbeda, makomnya tidak sama. Karena apa? Habib Umar berada di depan, beliau makomnya yang lebih tinggi. Sedangkan Fulan, saudara kita, di belakang. Nah, seperti itu. Tapi ada visual berikutnya apa? Wajahnya tidak memandang Fulan. Habib Umar tidak ada senyum, tidak mengajarkan suatu hal. Nah, beliau memalingkan muka. Nah, kalau misalkan kita mimpi seorang alim memalingkan muka, misalkan wajahnya tidak mengenakan, itu berarti tandanya orang yang bermimpi itu dalam keadaan buruk dari sudut pandang Allah. Karena apa? Terkait hadis Nabi bahwa ruh itu diciptakan berkelompok-kelompok. Nah, ketika ruh itu saling mengenal, maka terjadi saling akrab. Ketika ruh itu tidak mengenal, maka berselisih, tidak terjadi keakraban. Maknanya Allah menciptakan ruh itu menyukai berkumpul dengan yang sama karakternya. Ketika ruh itu dalam sudut pandang Allah itu baik, maka ketika bertemu dengan ruh yang sudut pandangnya menurut Allah itu baik, akan terjadi keakraban, senyum, salaman. Seperti itu biasanya di dalam mimpi kalau orang itu soleh. Tapi ketika ruh baik bertemu dengan ruh buruk, terjadi perselisihan, tidak terjadi saling akrab. Nah, seperti itu makna mimpi yang dialami Fulan. Oleh karena itu, dengan adanya petunjuk mimpi itu, Allah punya maksud agar Fulan memperbaiki ketakwaannya. Sehingga kita berdua tadi malam membuat suatu
percakapan yang panjang terkait bagaimana cara mengamalkan sholawat ya Sayyidi Rasulullah. Itu salah satu cara mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bersolawat. Ketika kita bersolawat 1 kali, maka Allah balas 10 kali solawat, 10 kali rahmat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.